Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7. "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Judul renungan kali ini, Maksud dari Penderitaan, ditulis oleh Sheridan Fauzi. "Jadi maksud Anda belum tentu saya yang bersalah." Perkataan wanita itu mengejutkan saya. Saya baru saja menjadi pembicara tamu di gerejanya, dan kami sedang membahas materi yang saya bagikan pagi itu. "Saya mengidap penyakit kronis," kata wanita itu, "dan saya sudah berdoa, berpuasa, mengaku dosa, dan melakukan semua yang disuruh supaya saya bisa sembuh. Tetapi saya masih saja sakit. Jadi saya pikir, ini semua pasti salah saya." Saya sedih mendengar pengakuannya. Setelah diberikan rumus rohani untuk menyelesaikan masalahnya, wanita itu menyalahkan dirinya sendiri ketika rumus tersebut tidak membuahkan hasil. Yang lebih parah, cara kaku dalam menghadapi penderitaan tersebut sudah terbantahkan sejak zaman lampau. Sederhananya, rumus kuno ini menyatakan bahwa jika Anda mengalami penderitaan, itu pasti akibat dosa. Ketika Ayub secara tragis kehilangan ternak, anak-anak, dan kesehatannya, sahabat-sahabatnya menerapkan rumus ini kepadanya. "Siapa binasa dengan tidak bersalah?" kata Elifas yang mencurigai Ayub telah berdosa. Ayub pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Bildad bahkan mengatakan bahwa anak-anak Ayub mati karena mereka berbuat dosa. Tanpa mempedulikan alasan sesungguhnya dari malapetaka yang menimpa Ayub, mereka menyiksa Ayub dengan melontarkan berbagai alasan sepele atas penderitaan yang dialaminya. Belakangan, mereka semua ditegur Allah. Pasal yang ke-42 ayat yang ke-7. Penderitaan merupakan bagian dari hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Seperti Ayub, tragedi dapat terjadi karena alasan-alasan yang mungkin
tidak akan pernah kita ketahui. Akan tetapi Allah mempunyai maksud ilahi bagi Anda, suatu maksud yang melampaui penderitaan yang sedang Anda alami. Jangan Anda berkecil hati dengan mempercayai rumus-rumus yang menyepelekan masalah. Sahabat ODB, pernahkah Anda melihat rumus penderitaan sama dengan dosa? Ini digunakan untuk menjelaskan pergumulan seseorang. Menurut Anda, mengapa pandangan ini masih banyak dipercaya? Ya tabib agung, berikanlah kepadaku kata-kata yang menyembuhkan, bukan menyakiti orang lain dalam kesulitan yang mereka hadapi. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity